eh, cara pandang kita terhadap laporan itu, terlebih lagi terhadap informasi awal, jangan sampai kita melulu bahwa kita laporkan ini targetnya harus memenjarakan orang. Iya. Ya, jangan buang jauh-jauh itu. Gitu. Tapi laporan ini bisa berdampak, memang belum terbukti, tetapi kan kita mampu mencegahnya. Benar. Informasi awal ini ya memang belum terjadi, tetapi bisa lebih dideteksi lebih dini oleh masyarakat dan disampaikan kepada pengawas pemilu. Pengawas pemilu bisa langsung menentukan langkah untuk melakukan pencegahan. Benar. Karena kami kan harus mengedepankan pencegahan. Penanganan pelanggaran itu kan ultimum remedium sebetulnya, upaya terakhir kita. Jadi minimal secara psikologi tim-tim ini ngertilah bahwa mereka sedang diawasi. Iya sebetulnya. Ada laporan nih. Bahkan ada laporan nih gimana? Benar. Bahkan kita berharap nanti tim-tim itu paham lah apa yang boleh dengan yang tidak boleh. Tidak harus merasa diawasi, tetapi dia lebih lebih sadar untuk tidak melakukan hal-hal itu. Rumah Toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Asri Yusuf, MH, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang Kak di Rumah Toleransi Ansor Pindrang. Ya, terima kasih. Saya juga perlu berterima kasih karena saya bisa diberikan kesempatan untuk mampir ke sini, terlebih lagi masuk di ruangan yang luar biasa. Alhamdulillah. Toleransi Ansor ya. Iya Kak, ini luar biasa. Betul. Ini sudah jalan 1 bulan ini yang kita undang. Alhamdulillah ini beberapa termasuk penyelenggara pemilu. Ini yang kesekian kalinya sebenarnya penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu Provinsi Selatan kita hadirkan di Rumah Toleransi ini. Menurut kami penting ini Kak. Kenapa? Karena bentuk komitmen Ansor juga untuk mengawal proses demokrasi. Kemudian turut juga untuk setidaknya berpartisipasilah dalam bagaimana pendidikan politik ini dapat tersebar luas ke masyarakat. Ini penting Kak. Makanya setelah ini pimpinan Bawaslu Sulsel kita harapkan juga dari KPU, kemudian peserta-peserta pemilu ke depan juga kita akan hadirkan di Rumah Toleransi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber-sumber inspirasi dan pengetahuan buat sahabat-sahabat Rumah Toleransi dimanapun berada. Nah ini kesekian kalinya Kak kami mengundang Bawaslu Sulawesi Selatan ini, dan yang hadir di sini sebenarnya representatif untuk menceritakan terkait dengan pelanggaran pemilu. Ternyata ini tidak sederhana proses di Bawaslu ini. Pelanggaran tidak sederhana, termasuk juga yang menjadi masalah adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran pemilu. Ini ada banyak kendala Kak yang menyebabkan masyarakat ini tidak melaporkan, termasuk kesadaran mereka masih rendah. Betul tidak itu Kak? Iya, dari data yang ada selama ini kami mengelola data. Memang dari data jumlah pelanggaran dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan, 24 kabupaten dan kota itu memang kecenderungannya angka temuan memang jauh lebih tinggi daripada laporan. Itu artinya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran itu, kalau kisarannya kita masih ada baru 30% dari jumlah laporan dan temuan yang masuk. Itu artinya masih ada keaktifan pengawas pemilu sendiri dalam menemukan dugaan pelanggaran itu sebanyak 70%. Sehingga dari angka ini memang memberikan sinyal kepada kita untuk menelusuri lebih
di dalam, Ya. kira-kira apa hambatan sehingga masyarakat itu enggan melaporkan dugaan pelanggaran. Ya. Dan yang pasti kita meyakini bahwa tidak semua masyarakat itu menjadi pelaku pelanggaran itu kan. Iya. Nah, Betul. dari data itu sebetulnya kami masih optimis. Saya coba-coba geledah Ya. dari angka yang 70% temuan itu, apa benar itu murni adalah hasil Laporan, pengawasan, temuan. temuan. Karena di kami itu yang menjadi temuan sumbernya ada 2, dari hasil pengawasan langsung oleh Pengawasan pengawas langsung. pemilu dan juga dari informasi awal Ya. dari masyarakat. Betul. Karena partisipasi masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran itu sebetulnya tidak melulu harus formal. Oke. Ada 2 pintunya sebetulnya. Ya. Pertama pintu laporan formal, ngisi formulir, Ya. dan yang kedua melalui partisipasinya menyampaikan informasi awal kepada pengawas pemilu. Nah, kita juga ngeceknya Ya. dari data itu, taruhlah seperti di pemilu, dari keseluruhan jumlah temuan 771 temuan di pemilu, Ya, 721. ya, cuma 6% itu bersumber dari informasi awal, 94% itu murni. Jadi ini memang problem kita. Di pilkada juga sama, pilkada masih mending, ada 30% dari 365 laporan dan temuan itu yang temuan Oke. itu yang bersumber dari informasi awal. Oke. Ya setidaknya ada 6% di pemilu masyarakat menyampaikan informasi awalnya. Iya. Dan ada 30% di pilkada menyampaikan informasi awal, ditambah lagi ada laporan dalam bentuk laporan itu jumlahnya tadi itu saya katakan laporan ada 324, itu sebanyak 30. Jadi laporan langsung ditambah 6% tadi itu saya kira angkanya juga masih kurang signifikan kalau kita melihat. Oleh karenanya agenda kita di pengawas pemilu kita coba-coba melihat apa sebetulnya menjadi hambatan, apakah sosialisasi perlu kita tingkatkan, kerjasama. Makanya saya sangat optimis nih dengan kreativitas seperti apa namanya kegiatan-kegiatan podcast seperti ini adalah ruang-ruang sosialisasi yang memang harus dimanfaatkan oleh kami. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan Pak Ketua nih ya kan yang sudah menggagas rumah toleransi Ansor di Kabupaten Pindrang ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lainnya, bukan cuma ansor-ansor di kabupaten lain, tetapi organisasi-organisasi masyarakat lainnya juga. Ini harapan kita karena kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira ini partisipasi yang tidak langsung, tetapi bagaimana berpartisipasi dalam bentuk lain yang tidak langsung itu memfasilitasi, menyalurkan informasi, memberikan edukasi. Saya kira ini sangat penting. Dan ini sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Saya kira ini penting karena memang problem dari data kita benar ada masalah. Saya kira seperti itu. Hasil survei kemarin itu kan jelas bahwa ternyata masyarakat itu saya ulangi kembali bahwa 5-7% saja yang mengetahui bahwa ada kanal-kanal pengaduan, Kak. Ya kan? Jadi 5-7 artinya sangat rendah. Kita tidak tahu ini. Saya kalau mau nembak Bawaslu kurang sosialisasi atau seperti apa itu, Kak? Itu kami harus akui. Kami harus akui bahwa ada kerja-kerja pertama. Kami harus mensosialisasikan ya kan? Memasifkan informasi terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi. Karena partisipasi ini kan dalam pemilu kan macam-macam nih. Ada partisipasi dalam konteks penyelenggara KPU. Ya partisipasinya kira-kira bagaimana memastikan dirinya terdaftar di daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih. Kedua, partisipasinya bahwa dia betul-betul menggunakan hak pilihnya. Kira-kira seperti itu. Sehingga tingkat partisipasi pemilih kemudian selalu menjadi ukuran. Tapi kita kadang abai partisipasi dari aspek lain, utamanya partisipasi dalam menjamin integritas terselenggaranya pemilu. Pertama, apakah benar
pemilu ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur tata cara dan mekanismenya. Oke. Apakah benar pemilu ini tidak diwarnai oleh perilaku-perilaku yang justru mengganggu integritas pemilu itu sendiri, seperti maraknya politik uang, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira keberpihakan penyelenggara dan distorsi atau perubahan hasil itu mesti kesalahan-kesalahan dalam penghitungan atau perbuatan atau kesengajaan atau kelalaian sehingga terjadi kesalahan-kesalahan penulisan. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira tidak kalah pentingnya juga untuk kita awasi secara bersama-sama, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang penting menurut saya juga. Jadi bukan hanya kesadaran masyarakat, tetapi memang kanal-kanal pengaduan ini kurang dipahami, Kak. Jadi sosialisasinya sepertinya harus masif, termasuk ke harus masif nih. Itu yang saya mau katakan. Iya, harus masif. Kita tidak bisa pungkiri hari ini masyarakat itu partisipasi yang paling lemah, pemahaman partisipasinya itu adalah ketika partisipasi pemilu itu diukur dari apakah dia itu terdaftar dan menggunakan hak pilih. Tetapi dia itu tidak kemudian mengetahui bahwa ada partisipasi melakukan pengawasan. Taruhlah nih, Kak. Nah, saya ini ada yang misalnya kita tahu persis di samping tetangga kita atau di depan mata kita bagi-bagi uang. Terus kita mau melapor masyarakat. Lapornya gimana? Nah, itu yang saya mau bilang tuh. Coba. Oleh karenanya informasi ini harus tersalurkan sebetulnya. Makanya dari awal nih saya apresiasi nih kegiatannya. Karena ini ruang saya harus menggunakan ruang-ruang ini salah satunya yang paling strategis kalau menurut saya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa partisipasi mengawasi itu ada dua sebetulnya. Tiga. Ya, pertama bersama-sama melakukan pencegahan, melakukan pencerahan kepada masyarakat, imbas keluarga kita dan sebagainya. Kedua, melaporkan dugaan pelanggaran. Kalau ada yang disaksikan. Tapi seandainya, ya kan? Ada yang enggan melaporkan dugaan pelanggaran karena ada beberapa masalah. Takut hubungannya rusak dan lain-lain sebagainya. Kita juga membuka kerang nih. Pertanyaannya cerdas sekali nih. Informasi awal itu bisa dalam bentuk by surat, by telepon, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Di mekanisme kami itu ada sarana, ada sarananya untuk menindaklanjuti informasi awal itu. Nah, ini penting disampaikan bahwa partisipasi dalam melakukan pengawasan, melaporkan dugaan pelanggaran itu tidak melulu laporan formal. Ada juga yang namanya informasi awal, yang kira-kira bisa kita jadikan acuan untuk melakukan investigasi, melakukan penelusuran, memastikan bahwa peristiwa itu terjadi atau tidak, peristiwa itu betul ada terjadi pelanggaran atau tidak. Kalau terjadi pelanggaran, segera pelanggaran administrasinya segera dilakukan perbaikan administrasi, recovery, koreksi, ya kan, dan lain-lain sebagainya, melibatkan penyelenggara pemilu dengan itikat yang salah, niat baik yang salah, ya kan, sikap batin yang salah, ya di DKPP kan lah. Kalau pidana ya saya kira regulasinya juga ada. Intinya adalah kita betul-betul memastikan penegakan hukum sebagai bingkai pelaksanaan demokrasi ini adalah bisa terlaksana. Nah, ini kan saya agak pertajam sedikit nih, Kak. Ini kan kalau misalnya kita buat laporan, terus anggaplah laporan awal nih, informasi awal. Alat bukti apa nih? Mudah-mudahan ini sahabat toleransi juga saksikan. Ini kira-kira yang paling gampang nih untuk bisa langsung diterima. Karena kalau misalnya saya nih mau melapor, terus bisa tertolak, alat buktinya apa? Tidak cukup dengan hanya menyampaikan saja lewat via telepon atau seperti apa. Nah, ini perlu juga disampaikan ke masyarakat awam atau masyarakat di rumah toleransi ini untuk bisa jadi pembelajaran juga. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa partisipasi itu ada dua, formal dan tidak formal, gitu kan. Kalau formal ya langsung langsung mendatangi kantor pengawas pemilu, bawa bukti-bukti. Nah, alat bukti ini, Kak, apa yang paling gampang untuk ini? Ya, artinya bukti ini rekaman, macam-macam alat buktinya, ya, untuk membuktikan bahwa peristiwa itu terjadi, seperti rekaman, kesaksian, ya kan, dokumen, ya kan, dokumen. Dalam bentuk surat apa dan sebagainya, monggo silahkan. Foto, ya kan? Video paling kuat kayak.
video, dokumen pembanding, ya kan, kira-kira itu yang paling penting, dan tidak harus gimana-gimana gitu. Money kan. politik Kak, itu paling susah kayaknya dibuktikan. Money politik ini kan selalu berada di ruang-ruang tertutup. Iya. Dilakukan bukan di ruang terbuka, sehingga untuk dua kelompok money politik ini. Pertama kesadaran. Iya. Ya kan? Dalam setiap podcast ini Kak, saya selalu singgung money politik karena penting. Iya, kesadaran bagi pihak pemberi dan kesadaran bagi pihak penerima ini penting. Iya. Karena kalau politik uang ini kan tidak mungkin lah itu pelakunya melakukan di ruang-ruang terbuka, terlalu konyol itu kan. Iya. Terlalu konyol. Saya tidak mau membahas mengenai bagaimana aturan memagari itu kan. Tapi paling tidak kita pendekatan pencegahan, menginternalisasi nilai dulu. Iya. Bagaimana dampak daripada perilaku kita menerima uang, bagaimana dampak dari perilaku kita itu selalu membeli suara. Iya. Itu saja dulu sehingga kita bersama-sama menghindari. Ya, kalau nanti ada pelanggaran memang harus kita ada jaminan bahwa hukum itu ditegakkan, kira-kira seperti itu ya. Hukum ditegakkan dan kami harus aktif. Syukur-syukur pelapor ini datang menyampaikan laporannya. Kalau tidak pun karena beberapa hal takut rusak, sampaikan informasi itu. Informasi itu paling tidak ada dulu petunjuk deh. Karena kan informasi kami tidak lanjuti itu dalam bentuk, tidak harus dalam bentuk formal. Kami lakukan investigasi dulu. Turun mengumpulkan bahan keterangan. Benar. Lalu kemudian jika kami menganggap cukup, maka kami akan jadikan temuan. Nah, kalau laporan itu memang langsung bahwa memang kami ada data jumlah laporan yang jumlahnya tidak lebih daripada 30% dari total jumlah laporan yang masuk pada pemilu. Tapi setelah kami telisik lebih dalam, ternyata sangat minim, bahkan untuk tidak mengatakan nihil, laporan yang dilaporkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan langsung. Nah, ini fenomena nih. Jadi rata-rata yang melapor itu kalau bukan pengurus partai politik, tim pasangan calon, tim parpol, ya keluarga caleg, keluarganya pengurus partai politik. Kita belum sangat minim, bahkan untuk pemilu 2009 saya masih tetap mencari. Ada enggak kira-kira yang melapor secara resmi ke kantor pengawas pemilu itu karena dia punya keterpautan hati gitu kan, tidak punya kepentingan langsung gitu. Ini sedang saya cari karena kami sangat mengapresiasi jika itu ada sebetulnya. Tapi ternyata sampai hari ini masih sangat minim untuk tidak mengatakan belum kami temukan. Sehingga kita buka ruang-ruang nih. Mungkin karena tidak berkepentingan langsung, tapi lah kita itu memang harus berupaya supaya masyarakat kita ini jangan terlalu pesimis lah, untuk tidak mengatakan permisif ya. Jangan pesimis lah. Paling tidak sampaikanlah informasi itu. Makanya kami buka ruang yang lebih soft, informasi awal. Informasi awal kita harus hormati, kita harus persaksikan bahwa seluruh informasi yang masuk ke pengawas pemilu adalah sangat berharga dan bagi kami perlu ditindaklanjuti dan dipastikan bahwa apa yang dilaporkan itu betul terjadi dan itu pelanggaran atau bukan. Oleh karenanya kami sangat menyadari sarana ini belum tersosialisasi dengan baik. Minimal kanal-kanal informasi ini tersosialisasi di beberapa tempat lah, di desa-desa dan ini karena kalau misalnya kami nih anak-anak muda di Ansor melihat persoalan kok kalau misalnya masyarakat di pasar kita tidak tahu, masyarakat ini tidak tahu persis mau lapornya di mana. Setidaknya adalah terpampang nomor-nomor handphone untuk tempat pelaporan. Minimal di pasar-pasar, di masjid dan seterusnya. Ini kayak penting. Karena sulit juga kalau kita tahu pelanggaran tidak tahu melapornya kemana, nomor kanal informasinya di mana. Ini juga penting. Jadi cara pandang kita terhadap laporan itu terlebih lagi terhadap informasi awal, jangan sampai kita melulu bahwa kita laporkan ini targetnya harus memenjarakan orang. Ya, jangan buang jauh-jauh itu. Gitu. Tapi laporan ini bisa berdampak, memang belum terbukti, tetapi kan kita mampu mencegahnya. Informasi awal ini ya memang belum terjadi, tetapi bisa lebih dideteksi lebih dini oleh masyarakat dan disampaikan kepada pengawas pemilu. Pengawas pemilu bisa langsung menentukan
langkah untuk melakukan pencegahan. Benar. Karena kami kan harus mengedepankan pencegahan. Ya, apa namanya? Ya, penanganan pelanggaran itu kan ultimum remedium sebetulnya. Upaya terakhir kita. Jadi secara minimal secara psikologi tim-tim ini ngerti lah bahwa mereka sedang diawasi. Iya sebetulnya. Ada laporan nih. Bahkan ada laporan nih gimana? Benar. Bahkan kita berharap nanti tim-tim itu paham lah apa yang boleh dengan yang tidak boleh. Tidak harus merasa diawasi, tetapi dia lebih lebih sadar untuk tidak melakukan hal-hal itu. Ya. Ini memang urusan politik uang ini memang diskusinya panjang sebetulnya. Karena bukan ini persoalan elit, tetapi persoalan akar rumput juga ternyata. Iya, benar. Iya, kita banyak berdiskusi dengan para politisi. Mereka juga malah justru tidak pede kalau tidak menyiapkan itu kan. Benar. Karena merasa bahwa dia tidak akan terpilih kalau tidak melakukan politik uang. Karena katanya yang lain juga melakukan hal yang sama. Yang lain bahkan masyarakat juga. Kalau kita masyarakat pemilih sebahagian itu kan kadang juga merasa tidak berpesta kalau tidak. Nah ini kan masalah semacam mata rantai sehingga memang selaku divisi penindakan, saya sangat berharap sekali bahwa upaya pencegahan itu masih tetap menjadi upaya yang utama kita. Bagaimana kita melakukan langkah-langkah pencegahan, halo-halo kesana kemari, menginternalisasi nilai melalui lembaga-lembaga formal, informal, bahkan non formal, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada seperti Ansor dan lain-lain. Saya kira ini sangat penting karena ini kerja gotong royong sebetulnya. Kalau kita tidak bergotong royong, tidak bisa kita ini. Bawaslu ini tidak ada apa-apanya baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas di tingkat kecamatan. Itu kan tahapan baru direkrut, iya kan? Artinya memang banyak masalah kalau kita cuma mengandalkan penindakan itu. Nah kembali ke regulasi nih Kak, ada proses penanganan pemilu, kemudian kemarin sampaikan juga Mbak Ratna Dewi terkait dengan penanganan pemilu ini katanya prosesnya lama dan kepastian hukum bermasalah karena terlalu banyak lembaga-lembaga hukum yang terlibat di dalamnya. Itu gimana tuh Kak? Gimana tuh Kak? Itu ini memang lucu kita ini kan. Iya, sebaiknya kita berharap sih ya bahwa nanti Bawaslu selesailah di Bawaslu itu. Iya. Kalau kemudian nanti ada problem-problem itu kan bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi existing sekarang, status quo yang ada sekarang itu kan memang produk penyelenggara pemilu itu masih dipandang sebagai produk administrasi negara. Sehingga ruangnya PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung itu masih berwenang untuk mengadili. Itu dari segi administrasi pemilu. Dari segi pidana, kan ada sentra gakumdu. Terkadang kan kita selalu mendengar perbedaan pendapat antara pengurus pemilu dengan penyidik. Tapi apapun itu kan bisnis kepastian hukum sebetulnya. Bisnis kepastian hukum. Tapi kepastian hukum dalam proses pemilu ini kan tidak bisa disepelekan. Karena ini adalah tolak ukur akuntabilitas sebuah proses. Kan? Pemilu yang berintegritas itu pemilu yang dibingkai dengan kerangka hukum yang bagus, ya kan? Nah, oleh karenanya kita memang sangat berharap ke depan itu perlu ada perbaikan-perbaikan regulasi, regulasi bagaimana kita bisa menyatukan proses itu. Jangan lagi banyak yang menangani. Tapi ini ius constituendum, hukum yang dicita-citakan ke depan Tapi sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini dan sejak 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya kita masih di situ. Tapi kan menimbulkan juga beberapa masalah sebetulnya kan di beberapa daerah, di beberapa daerah masih ada selesai pemilunya masih ada proses peradilannya gitu kan. Betul. Bahkan sudah dilantik calonnya masih ada proses peradilannya. Kan ini kan jangankan itu, Mahkamah Konstitusi saja kan terkadang mengadili hasil pemilu padahal substansinya sebetulnya persoalan proses. Ya kan? Celakanya proses, ya kan?
persoalan proses itu semua menumpuk di akhir, ya kan, menumpuk di akhir. Ya, kenapa tidak kita selesaikan paralel dengan tahapan itu kan? Iya, Jadi sambil berjalan. Ya, sambil berjalan. Ada keputusan-keputusan yang muncul di situ. Tidak harus. Jadi di akhir itu betul-betul hasil yang diadili. Belum lagi Kak, ini ada sampai ke tapi hukum yang dicita-citakan itu. Belum lagi Kak, sampai ada yang dimaksud dengan kadaluarsa. Ini gimana tuh? Nah, kadaluarsa memang kalau undang-undang pemilu ini kan berkaitan dengan tahapan. Tahapan memang ada batasan-batasan. Ada terikat. Tidak ada yang tidak ada ujungnya, tidak mungkin tidak ada proses yang tidak ada ujungnya. Masa iya orang sudah terpilih, orang sudah dilantik, masih ada laporan kita proses gitu kan? Tapi kalau kira-kira baru ditemukan gimana tuh Kak? Enggak lah. Kalau baru ditemukan itu ada batas waktunya 7 hari. 7 hari. Ya, 7 hari sejak diketahui. Nah, bahkan kadang sekarang itu peristiwanya memang sebetulnya bukan 7 hari ini, bukan dari peristiwanya, tetapi diketahuinya. Lihat, coba diperhatikan. Diketahui. Nah, ini iya, masyarakat harus tahu ini. Iya, makanya kan banyak yang melaporkan sesuatu yang sudah 2 bulan yang lalu, tapi baru dia laporkan. Iya. Baru dia laporkan karena dalilnya baru diketahui. Iya. Ya, kita mau apa lagi kalau dia dalilkan baru diketahui? Iya. Kita akan uji nanti. Karena kita juga ada mekanisme pemeriksaan pendahuluan kalau administrasi, ada kajian awal, ada klarifikasi. Kita juga harus buktikan sejak kapan diketahuinya. Entoh juga memang di Bawaslu itu urusan pelanggaran sebetulnya kita aktif. Iya. Ada pelanggaran saja yang tidak memenuhi syarat formil, tetapi memenuhi syarat material, wajib bagi kami untuk menjadikannya temuan. Oh begitu. Iya, contoh lah tiba-tiba ada pelanggaran yang dilaporkan oleh seseorang anak di bawah umur atau anggota TNI Polri. Ini kan TNI Polri, anak di bawah umur kan tidak punya hak pilih. Iya. Nah, sementara yang boleh melaporkan dugaan pelanggaran itu cuma pemilih. Ya kan, pemilih, masyarakat yang mempunyai hak pilih di situ. Nah, tapi peristiwa yang dilaporkan itu patut diduga, didukung oleh alat bukti, ya kan, bahwa itu terjadi. Nah, hal yang seperti ini laporannya kita tidak bisa tindak lanjuti karena cacat formil, tapi materialnya kita jadikan temuan, kita bilali. Semua ini kita lakukan demi kepastian hukum. Jadi kita ini bisnis kepastian hukum. Layanan satu-satunya layanan di Bawaslu itu adalah layanan kepastian hukum dan keadilan, yaitu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu layanan kita. Terlalu banyak nih Kak tempat-tempat untuk kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu. Jadi ada ada pidana umum, kemudian ada PTWN, ada dan seterusnya. Saya pikir ini Bawaslu itu memang tempatnya dilapori, bahkan macam-macam lah dilaporkan ke Bawaslu itu. Tapi seolah-olah penyelesaiannya harus di Bawaslu. Ini kan banyak juga ya masyarakat. Pokoknya harus selesai di Bawaslu. Tapi kalau kita melihat secara kacamata positif, ini kan kabar baiknya kan begini. Berarti Bawaslu dipercaya menyelesaikan masalah itu kan? Iya. Dan dari ukuran data secara nasional, dari total jumlah laporan dan temuan, saya tidak mengatakan pelanggaran ya. Pelanggaran kan itu di ujung. Iya. Jadi laporan secara nasional kurang lebih 15,5% itu disumbang dari laporan dan temuan Sulawesi Selatan. Luar biasa. Iya, ini bukan, saya tidak kemudian mau memuji diri nih kita di Sulawesi Selatan nih kan, enggak lah. Tapi paling tidak angka ini seperempat loh. Seperempat itu dari jumlah laporan dan temuan seluruh Indonesia. Benar. Itu gambarannya apa? Dari aspek trust, berarti kita ini orang-orang dipercaya menyelesaikan masalah itu. Betul. Ini kita tidak bisa, ya mungkin subjektif kalau saya mengatakan, tapi dengan segala keterbatasan yang saya bisa lakukan, saya terharu. Betapa besarnya ekspektasi publik terhadap Bawaslu di jajaran 24 kabupaten kota selatan ini. Tidak diselesaikan di jalan, tidak diselesaikan dengan cara bertengkar di warung kopi di pasar. Dibawa urusan pidana umum, urusan non pemilu dilapor ke situ. Netralitas. Itu kan paling tidak kita hormati. Oh, ternyata kami dipercaya gitu kan. Kan berbanding terbalik umpama kalau ada Bawaslunya, gajinya sama dengan kami di Sulawesi Selatan, tapi di penghujung
tidak ada laporan. Iya, Nah, benar. Tapi kalau dikatakan tidak ada pelanggaran sampai tidak ada laporan, ya mungkin saja iya ya. Iya ya. Ini saya bukan ahlinya di situ. Iya kan? Benar. Iya kan? Wallahu a'lam bishawab nih. Ini saya bukan ahlinya di situ, tapi saya melihatnya seperempat. Kita juga tidak mau mengatakan bahwa Sulsel ini paling banyak pelanggarannya. Nggak bisa, karena itu baru dari aspek laporan temuan. Kalau benar. kita mau telisik lebih dalam, angka yang terbukti di pengadilan juga kurang loh. Tidak terlalu banyak juga. Tetapi itu angka besarnya partisipasi masyarakat dan besarnya angka layanan kepastian hukum itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya tidak boleh mengatakan bahwa banyak pelanggaran di Sulawesi Selatan. Ya. Tapi kan ternyata banyak yang dilaporkan tidak terbukti juga, ya kan? Tidak mengatakan bahwa karena undang-undangnya yang lemah dan lain sebagainya, karena itu bukan kewenangan kami untuk saya kira ini karena minimal ini infrastruktur termasuk pimpinan Bawaslu ini aktif untuk hadir di rumah toleransi siap. Jadi iya, ini salah satu bentuk partisipasinya kencang. Itu. Nah, ini saya hadir di rumah toleransi itu luar biasa. Luar biasa. Saya tadi buru-buru nih mau ke Sidrap. Ya, Sampaikan oleh Ibu Koordip. Oke, kalau urusan-urusan kayak gitu malah justru kita kan berkepentingan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya mengapresiasi kepada teman-teman besar, Ibu Koordip juga. Saya kira jajaran-jajaran seperti ini memang kita harus pelihara. Tidak bisa pengawas pemilu ini kita harus gotong royong. Tidak bisa cuma mengandalkan diri kita. Kita ini bukan Superman. Iya. Minimal kita ini kerja-kerjalah. Kerja. Ya, apapun hasilnya ini kan sudah kelihatan. 15% saya baru tahu itu Kak. 15% sumbangsi dari Sulsel untuk Indonesia itu luar biasa. Untuk laporan. Tapi kan ketika ditangani, anggaplah kemarin kasus-kasus netralitas, mohon maaf nih Kak, kita masuk sedikit ke persoalan netralitas ASN. Nah di persoalan netralitas ASN misalnya, mereka kita kasih rekomendasi. Nah setelah itu pilkada selesai dan mereka beberapa justru jadi pejabat yang justru kita dapatin. Ini kan saya lihat bahwa ini tidak memberikan efek jerah. Itu gimana? Akar masalahnya di mana tuh Kak? Iya, saya sebenarnya kurang puas tuh. Urusan pencegahan, urusan penegakan hukum, memang tidak melulu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor elektoral. Kita ini pemilu ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non elektoral. Seperti contohnya itu tadi ASN tuh. ASN kalau umpamanya kami sudah melakukan klarifikasi pemeriksaan, lalu kemudian kami meyakini ada dugaan disiplin aparatur sipil negara. Lalu kemudian kami teruskan ke KASN, lalu kemudian selesai di situ kewenangan kami. Kami tinggal mengawasi apakah KASN menindaklanjuti atau tidak. Biasanya kalau KASN sudah menindaklanjuti, keluar rekomendasinya ke pemerintah, ya pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi. Kami ditembus itu, tahu tuh, oh KASN sudah selesai. Nah, kalau ternyata ada hambatan-hambatan atau tidak mengatakan hambatan, mungkin ada keterlambatan, ya itu atau bahkan tidak ditindaklanjuti, saya rasa itu bukan persoalan elektoral. Sekalipun itu berpengaruh, karena penegakan hukum itu kan ada juga efek jerah juga di dalamnya sebagai salah satu faktor yang kita jadi memang seperti itu. Faktor elektoral, non elektoral lainnya juga ada. Kenapa data pemilih kita itu masih carut marut? Itu kan daftar pemilih dipengaruhi juga dengan daftar penduduk, data penduduk. Kan? Nah, data penduduk ini kan bisnisnya Kemendagri. Iya kan? Nah, itu banyak. Yang lain lagi apa? Persoalan anggaran umpama. Itu persoalan non elektoral itu persoalan kebijakan. Jadi kalau kita mau masuk ke wilayah situ ya, tapi kita kembali ke ASN. Kita berharap memang integritas penegakan hukum ini memang dibutuhkan dalam sebuah proses pemilu. Dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik sebagai peserta, baik sebagai pemilih, baik sebagai penyelenggara, maupun pihak yang melakukan penegakan hukum itu butuh integritas yang tinggi. Benar. Iya, ini penting. Apalagi ASN ini Kak, saya anda apa kembali masih pertajam. Ini ada dalam kondisi-kondisi tertentu mereka justru jumawa ketika kemarin saya ini sudah ditegur sama Bawaslu, sekarang sudah mereka bicara atas nama pejabat nih, tegur sama Bawaslu, tapi kan buktinya saya jadi pejabat ini.
Ada loh kok yang kondisi begitu kemarin kami dengar langsung kondisi begitu. Itu kan mempengaruhi juga di bawah. Waduh, gimana modelnya? Iya. Saya pernah dengar langsung tuh Kak. Saya pernah dengar langsung. Yang pasti urusannya Bawaslu selesai kan? Selebihnya urusannya yang bersangkutan. Makanya saya tanyakan itu. Urusannya yang bersangkutan dengan atasannya, urusannya yang bersangkutan dengan hukum dunia, dan urusannya yang bersangkutan dengan Tuhannya. Karena kita itu tidak melulu melihat fenomena itu dari aspek normatif. Iya. Ya kan? Apalagi bisnis citra diri hari ini kan tidak melulu dilihat dari eksistensi kita saat ini, tetapi ada hal-hal yang bersifat kewajaran dan kepatutan juga yang kemudian selalu menjadi moralitas. Persoalan moral, persoalan apa. Saya kira itu yang paling penting. Kalau kita sudah mampu menjaga kewajaran dan kepatutan, saya kira urusan boleh atau tidak boleh itu urusan yang sudah sangat mudah untuk kita lakukan atau kita hindari. Kalau kita sudah mampu membedakan antara hal yang wajar dan hal yang sah dan yang wajar, saya kira sudah selesailah diri kita itu. Tapi kalau kita sudah kita sudah berumur tetapi kita belum bisa membedakan yang mana dan wajar dan mana yang sah, celakalah itu kita itu. Saya kira itu penting, apalagi orang-orang seperti kami ini di Bawaslu memang bukan pejabat seperti apa, kami juga bukan tergolong pejabat. Tapi paling tidak kami punya teman-teman di tingkat kabupaten sampai di tingkat kecamatan. Ya tentunya kami harus memperlihatkan keteladanan. Benar. Itu dulu penting. Betul. Ketimbang saya harus mengatakan jaga integritasmu, tapi saya harus memperlihatkan keteladanan dulu. Itu yang penting kalau menurut saya. Keteladanan nomor 1. Keteladanan untuk pimpinan. Yes. Iya. Memasuki 2024 kan mau menghadapi tahapan nih Kak. Sudah masuk tahapan pertama tentu ada ad hoc nanti untuk Panwascam. Ya kan saya maksud. Ini butuh keteladanan ini benar, dan memang tidak bisa dipungkiri dalam temuan-temuan kemarin ada juga penyelenggara ad hoc itu yang ternyata melakukan pelanggaran ini, dan mungkin terkait dengan netralitasnya mereka, integritasnya mereka. Ini dalam persiapan tahapan itu perekrutan ini apa saja yang kemudian penting untuk menjadi penilaian awal untuk pimpinan ini Kak? Iya, penyelenggara ad hoc ini mau tidak mau kita harus buka. Buka. Semua orang bebas mendaftar. Ya, baik yang punya pengalaman maupun yang tidak punya pengalaman. Benar. Ya. Baik yang punya masa lalu kelam maupun yang punya masa lalu cerah gitu kan. Kita buka semua bebas mendaftar. Makanya ada mekanisme rekrutmen. Sehingga yang paling penting adalah di rekrutmen itu yang paling penting. Benar. Paling penting kan rekrutmen ini ada mekanisme, ada tolak ukur, ada sarana untuk mengukur seseorang itu ada potensi tidak melakukan penyimpangan atau tidak. Banyak aspek yang kemudian menjadi ukuran. Selain itu juga integritas, bagaimana dia bisa punya intelektual untuk mampu menyerap materi-materi pelatihan, bagaimana punya keberanian, bagaimana mampu dia punya kemampuan komunikasi interpersonal. Saya kira itu penting, dan yang paling penting dari semua itu adalah integritas yang harus betul-betul kita pastikan ini orang berintegritas, ya kan? Itu yang paling penting. Track record, netralitas. Apa dan lain-lain sebagainya itu yang paling penting, karena penyelenggara ini kan sebetulnya bisnis trust, bisnis kepercayaan. Benar. Kita boleh jago melakukan pengawasan penanganan pelanggaran, bisa jago menyelenggarakan pemilu secara tepat waktu, tepat prosedur. Tapi kalau kita tidak dipercaya gimana? Benar itu. Iya dong. Iya dong. Persoalan trust, makanya penyelenggara pemilu itu satu bisnis trust. Jangan coba-coba merusak kepercayaan itu. Berlatar belakang partai itu Kak. Iya kan regulasi itu normatif. Itu normatif. Makanya jangan sampai tidak dipercaya gara-gara dia pernah punya afiliasi apa dan sebagainya. Itu kan ada, tapi itu kan normatif sebetulnya. Normatif. Itu yang paling penting kita kawal bersama-sama. Nah, jika misalnya
undang-undang ini direvisi, karena ini belum tidak direvisi. Yes. Ini sampai sekarang belum ada revisi undang-undang untuk pilkada maupun pilpres. Saya kira ini bisa jadi digunakan 2 kali malah ini undang-undang nih Kak. Kalau misalnya direvisi hal-hal kira-kira yang mendasar menurut perspektif Bawaslu itu apa tuh kayak masih perlu dibenahi? Prosedur penanganan pelanggaran. 1. Itu harus disamakan antara pemilu dengan pilkada. Karena 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama. Sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan perlakuan. Oke. Ya, contoh umpama di pilkada itu cuma 5 hari. 5 hari masa penanganan pelanggaran. Oke. Iya kan? Di pemilu 14 hari, harinya hari kerja. Sementara di pilkada 5 hari. Oke. Harinya hari kalender. Jadi kita berharap kita jadikan standar penanganan pelanggaran di pemilu itu yang jadi standar supaya bisa lebih panjang waktunya, bisa lebih objektif kita itu. Kemudian yang kedua itu dari segi formal ya. Yang kedua dari segi substansi material, norma standar norma larangan dan sanksi terhadap sebuah pelanggaran itu harus sama. Seperti contohnya, politik uang ya harus standar sama. Kita bisa ambil standar pilkada umpama. Pilkada itu politik uang itu tidak harus dibatasi pelakunya harus peserta pemilu, peserta pemilu atau tim. Tetapi di pilkada itu setiap orang yang melakukan politik uang, yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dengan cara menjanjikan atau memberikan uang, itu kena. Tidak harus dia terdaftar namanya di KPU. Itu di pilkada. Tapi di pemilu itu kalau sekalipun dia pelaku politik uang, kalau dia tidak terdaftar, nggak bisa tersentuh oleh hukum. Jadi ada beberapa. Itu salah satu contoh yang kontras tuh yang dua tuh. Benar. Ini penting sekali. Ini penting. Dan di pilkada itu pemberi dan penerima dihukum. Ancaman hukumannya juga tidak main-main. 5 tahun lebih. Itu artinya pelakunya bisa langsung ditahan oleh Gakumdu. Tapi di pemilu itu ancaman hukumannya ringan dan penerimanya tidak dihukum. Nah, itu jadi ini perbedaan-perbedaan yang seperti ini itu tidak mendidik, tidak mengedukasi. Sehingga kalau saya ditanya apa, itu dulu ada beberapa mekanisme penanganan pelanggaran dan penyeragaman norma antara pemilu dan pilkada tentang larangan dan sanksi terhadap pelanggaran di pemilu dan pilkada itu harus selaras. Benar. Saya kira itu penting. Kami ada catatan kok. Bawaslu RI sudah menginventarisir. Hanya saja keputusan political will sekarang ini memang hampir dipastikan tidak akan ada perubahan undang-undang pemilu. Kalau pilkada saya belum tahu lah ya. Siap. Tapi pemilunya kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada perubahan. Tapi entahlah ya, karena selalu ada kejutan-kejutan. Siap. Biasanya Republik ini, negara ini kan biasanya selalu ada kejutan-kejutan. Ya, mudah-mudahan ada perubahan lah. Siap. Dr. Asri Yusuf MH, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak hadir di rumah. Saya juga berterima kasih nih sudah diundang, luar biasa ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.